Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Sekalipun anjuran pemerintah kita tidak saling kunjung mengunjungin, tapi kita bisa tetap bersekutu satu dengan yang lain melalui virtual seperti ini. Karena ini hal yang harus kita biasakan dari sekarang, sekalipun mungkin jarak memisahkan, tapi kasih Tuhan dan komunikasi kita tetap terhubung. Karena aplikasi Zoom dan aplikasi-aplikasi yang lain yang membuat kita bisa bersatu. Kita bersyukur dalam segala keadaan kita, karena kita percaya Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali bersekutu satu dengan yang lain di dalam Engkau, dan kami percaya senantiasa Engkau hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Tak berkesudahan Tuhan kasih setiamu. Karena sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami menyembah-Mu dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak
Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau baik hatiku, Engkaulah Haleluya Tuhan, Allah tempat perlindungan kami. Haleluya Yesus. Harapan untuk sumber kekuatan, kami memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tetap tenang di dalam-Mu, sebab firman-Mu meneguhkan kami, sebab perkataan-perkataan-Mu menguatkan hidup kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, sekalipun dunia sedang bergelora, kami aman, kami tenang sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai yang teguh. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu menguatkan hati kami Tuhan, menyegarkan jiwa kami, sehingga kami tetap bertahan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
menyatakan iman kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu sekali lagi berkata, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai. Amin. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu hanya kasih-Mu Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya karena Engkau yang menopang hidup kami Tuhan, kami kuat sampai hari ini. Karena ada Engkau yang menjagai hidup kami, kami aman sampai hari ini. Sungguh Engkaulah kota perlindungan kami. Engkau tubuh pertahanan kami. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Sebab nama-Mu Tuhan adalah menara yang teguh. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Tuhan, kami mau menjadikan Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Bukan harta kami, bukan jabatan kami, bukan kekuatan kami, tapi hanya Engkau Yesus Tuhan. Sehingga kami dapat terus bersukacita dalam segala keadaan. Sekalipun kami tahu di sekeliling kami dunia sedang bergelora Tuhan, tapi bersama-Mu kami tenang Tuhan. Bersama-Mu kami aman Tuhan. Bahkan bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Karena sungguh hidup kami adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Melalui hidup kami orang-orang melihat kasih-Mu nyata.
Melalui hidup kami orang-orang melihat kuasa-Mu itu nyata. Melalui hidup kami orang-orang melihat pemeliharaan-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab itu kami berkata kepadamu pagi hari ini, kami tidak takut Tuhan, karena Engkaulah penolong kami. Apa yang dapat diperbuat manusia terhadap kami? Kalau Engkau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Sebab Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Sebab itu teguhkan dan kuatkan hati kami. Karena kami bukan pecundang Tuhan, tapi kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan firman-Mu yang berkata bahwa kami mengalahkan dunia, yaitu iman kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang selalu kalah dengan keadaan, terintimidasi. Tapi kami selalu menang karena Engkau sudah menang bagi kami. Dan Kau berikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu itu yang terus meneguhkan hati kami. Perkataan-perkataan firman-Mu itu terus menyegarkan jiwa kami. Sehingga kami melangkah dengan penuh keyakinan. Karena ada tangan-Mu yang terus memegang dan menuntun hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami siapkan lagi hati kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Riana bagi-bagi angpaunya. Bagi Pak Yesaya. Oh, ada Pak Yesaya dari Palembang. Oke, selamat datang. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Tadi itu suaranya jelas. Apakah suara saya jelas, Pak? Tambah dikit lagi, Bu. Kurang kencang. Oh iya, baik. Renungan kita pagi ini terambil dari Matius 6 ayat 33. Akan saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan ditambahkan kepadamu. Udah ya? Ya, ayat ini sangat populer ya Bapak Ibu. Saya dari TK sudah kenal ayat ini karena pada saat Natal saya ingat sekali saya liturgi dapat ayat ini. Dan ayat ini sering sekali disalahartikan. Yang dianggap maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dianggap sebagai berkat jasmani yang akan diberikan oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Kalau menurut saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menurut saya, bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai menjadi segala sesuatu, menjadi prioritas utama dalam hidup. Menjadikan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau menurut saya itu. Seperti ada tertulis di Roma 14 ayat 17, saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini poin pentingnya kalau untuk saya. Bagaimana menciptakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukacita, damai sejahtera, dan firman Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam pelayanan di gereja. Dan ketika kita sudah melakukan itu semua, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat untuk kita semua, bagaimana kita harus bekerja sehingga kebutuhan kita pun akan Tuhan cukupkan. Sedikit Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Tahun 2018
latar belakang saya seorang dokter puskesmas, 15 tahun mengabdi di puskesmas sebagai kepala puskesmas. Tiba-tiba tahun 2018 saya ditarik ke dinas kesehatan struktural yang saya nggak paham. Waktu itu saya bertanya ke Tuhan, maksud Tuhan itu apa? Tapi pada akhirnya Tuhan berikan di hati saya harus menyampaikan kabar baik melalui posisi atau jabatan saya. Begitu saya masuk kantor sebagai orang kedua di kantor, nggak enak Bapak Ibu. Belum lagi kepala dinas yang saat itu tahu akan digantikan oleh saya mengalami banyak tekanan dan saya stres di 2018. Saya pikir saya mau ngadep bupati minta balik lagi aja ke puskesmas. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Suara Pak Ibu Riana hilang. Kayaknya unstabil. Koneksi internetnya. Ya, koneksi internet. Nggak apa-apa, diulangi aja, Bu. Sekarang sudah. Ya. Menyampaikan kabar baik di kabupaten kami itu juga tidak mudah. Apalagi dengan posisi saya yang dikhawatirkan nanti bahasanya mengkristenkan seperti itu. Tapi saya tidak putus asa dengan cara saya. Setiap saya ketemu dengan mereka yang satu iman dengan kita, saya bicara tentang kebenaran dan saya selalu share kepada mereka renungan dari Pelita. Dan itu sangat menjadi berkat untuk mereka. Saya dianggap sebagai kepala dinas yang bodoh karena saya ini katanya dari puskesmas. Dan itu sangat mempengaruhi mental saya. Dalam banyak pertemuan, selalu dikit-dikit menyalahkan dinas kesehatan. Nah, waktu itu saya berpikiran kayaknya bukan di sini nih tempat saya. Fitnah begitu banyak. Sampai pada akhirnya saya harus ikut lelang jabatan. Saat lelang jabatan, saya bilang sama Tuhan gini, kalau ini tempat saya, Tuhan luluskan saya, Tuhan mampukan saya. Saya belajar Bapak Ibu sampai ke Jambi, karena saya waktu itu begitu khawatir mendengar cerita teman-teman, ujian dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu 2 hari berturut-turut, ditambah dengan wawancara. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya dapat nilai yang terbaik. Tapi fitnah yang beredar, Dokter Yana itu bodoh, nggak lolos. Kalaupun lolos nilainya diangkat. Saya pikir pedulilah orang mau ngomong apa. Kalau nilainya saya diangkat, nggak mungkin nilai saya menjadi nilai yang terbaik. Sampai pada akhirnya, saya bisa dilantik kemarin. Ketika kemarin di lokasi, Tuhan ingatkan saya bagaimana saya harus berbuat untuk ke depan. Bagaimana saya harus menyampaikan kerajaan Allah. Saya harus bersikap bagaimana di kantor, di pergaulan saya, di lingkungan yang memang begitu tidak menyenangkan sebetulnya. Nah, kemudian Tuhan ingatkan saya bagaimana saya harus menyampaikan kabar baik sampai ke pelosok-pelosok di Kabupaten Tebo. Dan saya berjanji kepada Tuhan, itu akan saya lakukan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya mau bersaksi juga bagaimana ketika saya terkena COVID. Pertama terkena COVID, saya masih nggak masalah. Pak Ramli dan Bu Ramli selalu katakan semangat, semangat. Teman-teman Komsel bilang semangat dan saya semangat. Tapi masuk minggu kedua, saya mulai merasa lemah, dan di situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa ya saya bisa kena COVID? Protokol kesehatan saya sangat ketat. Nah, sampai akhirnya saya harus dirujuk. Ketika saya di rumah sakit di ICU Padang itu, saya sudah seperti hilang pengharapan. Dan sebelum diberangkat ke Padang, saya sudah bilang ke suami, Pi, saya udah nggak kuat. Kalau Tuhan panggil saya sudah siap. Waktu itu saya bilang begitu. Nah, justru pada saat saya dalam keadaan lemah secara fisik, saya bersyukur sekali Tuhan banyak sekali bicara ke saya. Bagaimana Tuhan akhirnya mengubahkan pola pikir saya, dan saya berharap itu bisa mengubah pola hidup saya. Tuhan banyak berbicara dalam hati saya, dan juga pada saat itu cukup banyak juga Bu Ramli yang muncul ke saya dan bicara ke saya, dan itu sangat mengubahkan saya. Apa yang salah satu yang menjadi tekad saya
adalah saya harus menjadi istri yang taat. Karena selama ini memang saya banyak kecewa dengan suami dan pada akhirnya protes. 3 hari yang lalu saya diuji, kami diskusi pagi-pagi. Nah, suami dengan gaya merahnya, bicaranya tenang, tapi dalam banget. Dan itu saya nggak terima. Saya mau melawan, saya ingat, saya harus taat. Akhirnya saya bicara juga baik-baik, tapi saya nggak puas. Akhirnya pagi itu saya debar-debar, dada saya nggak nyaman. Kemudian saya ingat satu yang disampaikan oleh Bu Ramli ke saya, ke kami di Komsel. Kalau ke suami itu, coba ngomongnya begini, aku mau bicara, dengarkan aku. Saya terapkan itu kemarin, dan puji Tuhan, akhirnya kami bisa bicara baik-baik. Saya bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saya, dan saya akan selalu berusaha bagaimana di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, saya akan selalu berusaha untuk menciptakan kerajaan Allah yang sesungguhnya yang harus saya lakukan ketika masih ada diberikan kepercayaan umur oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Riana, dan sekali lagi selamat atas pelantikannya. Jadilah Esther di akhir zaman, jadilah berkat di tengah-tengah komunitas di mana banyak yang tidak percaya Tuhan. Karena saya percaya setiap jabatan yang Tuhan beri itu juga sebuah anugerah dan ada maksud dan tujuan Tuhan tentunya di dalamnya. Seperti perkataan Mordekai kepada Esther yang disampaikan melalui dayangnya. Jadi jangan dipikir kalau Tuhan itu nggak bisa tolong, tapi siapa tahu karena justru engkau di posisi itulah Tuhan mau pakai. Jadi saya percaya Ibu Riana dipakai Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Jadilah pemimpin yang memiliki hati hamba, tetap melayani. Seperti itu. Sama seperti beberapa waktu yang lalu saya teguhkan hati anak saya, yang Michael, waktu dia masuk di Hotaru, dia masih masa training sesungguhnya, 6 bulan. Bulan September dia masuk, dia training harusnya 6 bulan. Tiba-tiba di akhir November dia ditawari untuk menjadi kepala outlet, dan dia datang sama saya dengan dua kebimbangan karena Resto di Bali panggil dia untuk datang untuk kembali, dan di satu sisi dia merasa nggak percaya diri. Kenapa? Karena pegawai Hotaru itu rata-rata itu pegawai senior dari Dan Encet dan Simon & Son yang beberapa waktu sempat dirumahkan, dan dia ngomong, aduh aku paling baru masih anak training lagi, mereka itu senior semua. Tapi saya cuma teguhkan, itu kepercayaan yang sudah diberi, ambil, tapi jadilah engkau kepala yang rendah hati. Nah, kalaupun engkau diangkat, karena firman Tuhan juga memang bilang, kalau orang yang percaya pada Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, salah satu berkat yang Tuhan janjikan itu adalah diangkat tetap naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, dalam konteks ini seperti Ibu Riana sampaikan tadi, kata ditambahkan itu sangat luas. Memang poin utamanya di ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang soal makanan dan minuman. Artinya kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau soal makanan minuman itu udah dijamin, garansi sama Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan bisa tambahkan. Contohnya ya mungkin jabatan, posisi, kepercayaan, dan masih banyak hal. Karena kata ditambahkan itu Bapak Ibu boleh silakan pilih, mau ditambahkan apa Bapak Ibu. Nah, itu kasih karunia. Makanya melalui ayat ini ada sebuah prinsip yang saya bangun, yang kami bangun dalam hidup ini. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan
memprioritaskan hidup kita. Dan kalau kita mendapatkan prioritas dari Tuhan itu, wow, keren Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, saya sering mendampingi seorang jemaat yang adalah nasabah prioritas salah satu bank. Nah, kalau nggak prioritas Bapak Ibu, kita harus ngantri panjang. Apalagi itu kalau bank yang cukup ramai dan di awal-awal bulan. Nah, tapi karena orang yang mendapatkan prioritas itu nggak usah ngantri panjang-panjang Bapak Ibu. Langsung naik ke lantai 2, ada ruangannya, disediakan minuman, di ruangan yang lebih nyaman, ada sofa. Jadi itulah kelebihan kalau orang yang mendapatkan prioritas. Itu baru dari perkara-perkara dunia saja Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan yang sudah memprioritaskan hidup, kuasa Dia untuk hidup kita, wow, betapa luar biasanya hidup kita. Tapi kata kuncinya adalah kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita di atas segalanya. Jadi kebenaran yang Tuhan ingatkan kepada saya melalui ayat ini cuma satu hal itu Bapak Ibu. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan pasti memprioritaskan kita. Ketika dalam hidup ini kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi prioritas hidup kita, maka firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kami bersyukur sampai hari ini apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, dan kami tahu kami ini selalu menjadi prioritasnya Tuhan. Kata istilah orang ini loh, cukup. Nah, memang hanya cukup. Waktu mau A cukup, mau B cukup, mau C cukup, mau ngapa-ngapain rasanya Tuhan buka jalan semua jadi lancar. Nah, itu yang kami nikmati, itulah diprioritaskan Tuhan. Dan saya berharap kebenaran ini juga yang Bapak Ibu tentu alami, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas hidup, bukan mamon, bukan uang. Seperti ilustrasinya saya gambarkan, kalau hidup kita ini menghadap ke matahari, kita berjalan terus ke arah matahari, maka bayangan itu otomatis mengikuti kita. Tapi sebaliknya kalau kita membelakangi matahari, kita mengejar bayangan kita, mau sampai kapanpun bayangan kita tetap di depan kita. Jadi hari ini sekali lagi firman Tuhan katakan, prioritaskan Tuhan. Carilah dahulu. Arti dahulu itu artinya ya prioritas. Sebelum yang lain-lain, yaitu prioritas. Makanya kita bersyukur ada komunitas ini. Pagi-pagi sebelum beraktivitas, kita mendahulukan. Ini hanya salah satu contoh aplikasinya Bapak Ibu ya. Tentu kita nggak juga boleh menghakimi, orang yang nggak ikut komunitas kita berarti nggak mendahulukan kerajaan Allah. Nggak seperti itu. Ini hanya salah satu contoh aplikasinya. Kita mendahulukan Tuhan di dalam segala perkara dalam hidup kita. Oke? Dari saya itu saja. Selamat datang Pak Yesaya, selamat datang Ko Jun. Terus Hafruta Rajawali ini siapa ya? Selamat datang. Junian kali ya, Junian. Oh, Junian ya. Oh, oke. Selamat datang. Oke, silakan Itu Pak. Hafruta Rajawali, siapa tuh? Anak SPJ ya, Junian. PJ ya. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu boleh silakan. Nah. Oh ya, Junior. Sharing ya Pak Heri ya. Ya, silakan Pak Heri. Tadi seperti disampaikan Dr. Yana kan bahwa ayat ini adalah ayat yang cukup populer ya bagi kita. Terus diteguhkan oleh Pak Heri soal prioritas. Tapi saya juga ternyata baru ngeh tentang ayat ini, bahwa ayat ini masih dalam perikop tentang kekhawatiran. Nah, kemarin-kemarin itu saya berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir. Karena khawatir itu melekat sebenarnya pada kita manusia ini. Yang saya pahami secara ilmu kedokteran, bahkan khawatir itu perlu. Karena itu alat proteksi diri. Karena khawatir tidak tabrakan,
khawatir jangan tabrakan, maka kita berhati-hati naik kendaraan. Karena khawatir supaya tidak sakit, kita jaga kesehatan. Karena khawatir gagal dalam ujian, makanya kita belajar. Gitu. Tapi kan memang yang jadi masalah kalau khawatirnya berlebihan. Nah, dalam hidup pasti kita khawatir. Gitu. Nah, jadi ketika saya bertanya-tanya begitu, ternyata kemudian muncullah ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi inilah ternyata jawaban bagaimana supaya kita tidak khawatir. Kita bisa khawatir, tetapi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekhawatiran kita menjadi sirna. Nah, saya mendapatkan bahwa jalan keluar untuk tidak khawatir adalah izinkan kerajaan Allah memerintah atas hati kita, atas pikiran kita. Izinkan kerajaan Allah dan kebenarannya itu menguasai hati dan pikiran kita. Ini masih berhubungan saya kira dengan doa Bapa kami, salah satu poinnya adalah datanglah kerajaanmu. Gitu. Di situ kan diajarkan kepada kita supaya kita mencari pemerintahan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kerajaan Allah, kalau pemerintahan Allah dan kebenaran-kebenaran Allah itu memerintah hati dan pikiran kita, maka seketika kekhawatiran yang muncul bisa lenyap dalam hati kita. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang visite di suatu rumah sakit swasta. Mohon maaf, saya bersaksi, saya melihat seorang wanita. Kemudian pikiran saya tiba-tiba macam-macam, gitu, ya. Nah, waktu pikiran saya macam-macam, saya menyesali diri saya. Tuhan, hati ini licik sekali. Kenapa baru lihat terus pikiran macam-macam? Kalau kayak gini, gimana ini jadi pria? Bisa kemana-mana, bisa berdosa. Nah, waktu saya berpikir menyesali diri seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Itulah gunanya kamu mengizinkan Tuhan memerintah hatimu. Ya. Oh, baru ngerti saya, baru ngeh. Iya ya, berarti setiap hari, setiap saat saya harus izinkan Tuhan memerintah hati saya. Jadi kita bisa aja kekhawatiran muncul sesaat, muncul seketika, tapi ketika kita cari kerajaan Allah, cari pemerintahannya, cari kebenarannya, maka kekhawatiran akan sirna. Nah, sedikit lagi saya mau bersaksi, dulu waktu saya sekolah, saya tidak pernah memikirkan untuk sekolah spesialis. Karena masalah saya tahu dananya cukup banyak dan saya nggak punya uang untuk itu. Jadi saya tidak berani bermimpi sekolah spesialis. Tapi kemudian jalan Tuhan terbuka, ada beasiswa dan saya ikut tes, lulus, kemudian sekolah. Tapi setelah 1 tahun lebih, beasiswanya nggak datang-datang. Sementara uang saya sudah habis semua, gitu. Jadi kami berdua takut, khawatir. Ini beasiswa memang nggak jadi diberikan karena kami Kristen satu-satunya. Jadi kami sudah punya rencana kalau kayak gitu ya sudah balik lagi ke Muara Bungo, sekolahnya batal, gitu. Tapi berdoalah, kita dulu berdoa dulu, gitu. Nah, ketika berdoa, Tuhan tegur saya. Tuhan tegurnya begini, kamu itu sangat bergantung sama beasiswa. Kamu bangga banget sama beasiswa. Kamu melupakan tangan Tuhan. Waduh, saya tertegur. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, saya salah. Saya minta ampun. Saya mau singkirkan beasiswa. Saya mau bergantung sama Tuhan. Nah, waktu kami membenarkan hati kami, membenarkan motivasi kami, tiba-tiba timbul keberanian untuk meneruskan sekolah tanpa beasiswa. Rasa-rasanya itu tidak mungkin, karena di depan menanti
biaya yang cukup besar dan kami sama sekali nggak punya uang. Dan saya bilang sama istri saya, kita maju terus, Tuhan bersama kita. Dan ketika kami ngambil keputusan itu, tidak lagi memikirkan beasiswa datang atau tidak, kami andalkan Tuhan, dan ya puji Tuhan, ketika hati kami sudah benar, beasiswanya baru datang. Amin. Ya, jadi sekali lagi poinnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara soal izinkan Tuhan memerintah hati dan pikiran kita, kerajaannya memerintah, kebenarannya memerintah hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran kita akan sirna dan ya semuanya akan dicukupkan bagi kita. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Eri. Terima kasih. Mantap, luar biasa ya. Nah, saya percaya seperti yang berkali-kali saya katakan, baca Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berulang-ulang Bapak Ibu. Karena pengajaran Yesus ini komplit dan itu nggak boleh dipenggal-penggal. Tapi itu memang jadi satu kesatuan. Nah, hari ini kan Pak Ramli ingatkan kita lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan secara khusus kalau itu bicara soal pikiran, nah ayat yang kemarin Pak Simon juga sudah bacakan di Efesus pasal 4 ayat 16 dan 17, ingatkan. Nah, jangan pikiran kita yang sia-sia dengan pengertian yang gelap, itu yang menguasai hidup kita. Itu akan membuat kita terus hidup dalam kekhawatiran. Tapi seperti yang Pak Ramli bilang, izinkan Tuhan yang menjadi raja dan kebenarannya. Itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Dan itulah yang akan membuat kita kuat lagi. Makanya seperti yang saya katakan sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal. Sesaat kita bisa diserang dengan rasa khawatir, goyang. Tapi ketika kita ingat, oh iya ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Pikiran kita, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan dan diganti dengan pikiran-pikiran Kristus, firman. Itu akan membuat kita kuat. Nah, itu gaya hidup Bapak Ibu yang harus kita bangun. Jadi kalau seperti ada yang tanya, Pak, respon sesaat, ya respon sesaat sebagai manusiawi itu sangat normal. Ketika ngadepin sebuah situasi, contoh lagi mau pendidikan seperti Pak Ramli Citra tadi, ternyata uang nggak ada, beasiswa di stop, sepertinya wah itu membuat khawatir, udah jelas siapapun diserang rasa khawatir. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya seperti Pak Ramli bilang tadi, Tuhan bisa tegur. Kok kamu mengandalkannya bukan Tuhan lagi, tapi beasiswa. Nah, itu yang harus kita bangun menjadi gaya hidup. Nah, hati kita. Makanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan itu bicara tentang hati kita. Makanya sering saya ngomong gini loh. Kenapa terkadang Tuhan itu nggak membereskan masalah kita? Karena prioritas Tuhan itu beresin hati kita, Bapak Ibu. Karena justru sering kali Tuhan izinkan ada masalah, ada situasi kalau bahasa kami, itu justru untuk membereskan hati kita. Nah, kalau hati kita nggak beres, ya jangan harap situasi itu jadi beres. Nah, makanya kenapa ketika kita terus belajar firman seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Nah, kalau ada firman di dalam hati kita, ada kebenaran di dalam hati kita, otomatis kita pasti tenang. Sekalipun kita diserang kanan kiri sekeliling kita dengan rasa khawatir, karena realita yang kita lihat, realita yang kita dengar, tapi kalau firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan Yesus itu raja yang berdaulat atas hidup kita, dan bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Mantap. Pak Santo mau tambahkan? Ya. Ini ayat mas saya juga, ya kan? Nah, ini mungkin kesaksian aja. Kalau kebenaran ini sudah cukup jelas. Saya waktu mau ambil full time, saya juga khawatir ya, karena saya kan tahu kan kalau full time itu
betul-betul kita harus mengandalkan Tuhan. Yang nggak full time juga harus mengandalkan Tuhan, Pak. Betul-betul ya Mas saya. Dulu waktu saya masih bisnis kan, artinya segala sesuatu cukup kan. Jadi ada beberapa pertimbangan. Apakah istri yang kelola toko, terus saya full time, ya kan? Nah, jadi ada passive income, ya kan? Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, apakah ini yang berkenan kalau saya full time, istri yang kerja, yang urus toko, karena masih ada toko kan? Nah, Tuhan berikan satu tentang kesaksian Elisa ketika dia mengikuti si Elia. Saat itu waktu Elisa menerima Juma dari Elia, dia langsung bersegera memotong lembunya, ya. Bahkan mata bajaknya pun dibakar untuk masak daripada ke-24 lembu tersebut dan dibagi-bagi dagingnya kepada seluruh karyawannya. Nah, ketika saya bicara, saya lihat sepertinya Tuhan mau supaya saya full. Tidak berbagi-bagi di dalam mengurusi bisnis atau yang lain. Karena saya dulu kan kontraktor pemerintah ya. Maaf, kontraktor pemerintah. Waktu zaman-zaman itu banyak sekali kalau ganti kepala dinas itu rata-rata tuh masuk penjara. Rata-rata. Setelah selesai, tidak lama lagi sudah ditangkap. Nah, saya waktu itu masih support itu rata-rata di pendidikan, Dignas ya. Dan ketika saya memutuskan untuk quit dari tutup toko saya, ternyata itu ada beberapa rektor maupun apa ditangkap gitu loh. Saya berpikir apakah saya punya paket-paket dulu bisa diangkat. Nah, akhirnya ketika saya di full time saya baru mengerti ternyata sekarang proyek pemerintah itu sudah nggak bisa dikerjakan. Sudah bertentangan dengan hati saya waktu itu. Ya, pengadaan, ya tahulah ya kalau senama pengadaan itu, maaf nggak bisa 100% ya. Hanya bisa dikerjakan 50-60%. Itu sudah hebat sekali gitu loh. Nah, betapa saya mau pure. Hati saya, Tuhan mau saya pure. Bagaimana melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Dan tidak memusingkan atau memikirkan tentang kekhawatiran hidup ini. Nah, ayat ini juga banyak menolong saya kalau saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bisa juga penderitaan ya. Maaf, bukan hanya tambahannya, itu bukan hanya berkat, tapi ada penderitaan. Ada korban perasaan terkadang ya. Kami melayani terkadang korban perasaan itu yang paling berat. Korban waktu bisa, korban uang bisa. Korban perasaan ya, sebagai hamba Tuhan kadang korban perasaan. Nah, ketika saya mengingat ayat ini ditambahkan, ya termasuk penderitaan dan korban perasaan ditambahkan. Nah, banyak orang dunia mencari tambahannya. Ya, mencari tambahannya, bukan ditambahkan, tambahannya yang dicari. Bukan kerajaan Allah yang dicari, tapi tambahan. Jadi berdasarkan ini pengalaman hidup saya, ya sampai saat ini semua bisa dilewati. Jadi kalau hari ini pertanyaannya apa kabarnya, bukan luar biasa lagi, bisa dilewati. Jadi sesulit apapun bisa dilewati. Amin. Anak mau kuliah bisa dilewati. Anak butuh laptop bisa dilewati. Nah, itu kunci hari ini. Nah, akhirnya apa yang kita butuhkan sih sebenarnya kan dalam hidup ini? Bukankah damai sejahtera sukacita yang perlu, ya kan?
Jadi di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus seperti Ibu Riana sampaikan itu. Karena damai sejahtera melebihi apapun juga. Sukacita melebihi apapun juga. Nah, terus ada bantuan, ada intervensi Roh Kudus seperti Pak Ramli sampaikan bahwa setiap perjalanan kita ketika kita khawatir, ketika kita menghadapi penderitaan, ada Roh Kudus yang menolong. Ya, itu dari saya. Oke, luar biasa ya. Jadi poin pentingnya adalah jangan khawatir, andalkan Tuhan. Ya, jadi saya membangun hidup saya, kami membangun prinsip hidup rumah tangga kami. Ketika kami beraktivitas, Tuhan pasti beri fasilitas. Bukan hanya untuk para full time hamba Tuhan, tapi juga untuk setiap jemaat. Belajarlah hidup mengandalkan Tuhan, bukan pekerjaan dan usaha. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi balik-balik, selama ini kalau hati kita condong kepada mamon, ya itulah makanya banyak pemikiran awal seperti Pak Santo bilang, kalau dari pengusaha mau full time, itu pertimbangannya itu, waduh selama ini aku hidup dari usaha. Nah itu paradigma yang harus dirubah. Kalau hari ini Bapak Ibu masih jadi pengusaha, percayakanlah bahwa itu juga datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran, andalkan Tuhan. Apapun posisi Anda saat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambah. Bukan uang kita, bukan usaha kita, bukan jabatan kita, tempat rasa aman kita. Tapi rasa aman kita itu adalah Tuhan. Nah terus kalau seperti Pak Santo bilang tadi, ya saya meneguhkan kalau Bapak Ibu masih bekerja sama dengan pemerintahan, jadilah Yusuf akhir zaman, jadilah Daniel akhir zaman, yang tetap menegakkan kebenaran. Ada firman Tuhan katakan ini, cerdiklah seperti ular, tapi tuluslah seperti merpati. Ya kalau mau lebih nyaman, ya jadi full time hang. Nggak usah takut soal makan minum, terus nggak menghadapi banyak intrik-intrik, nah itu lebih tulus. Tapi jangan dipikir di gereja juga nggak ada intrik-intrik Bapak Ibu. Penderitaan. Tapi ya prinsip kita gini loh, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Bapak Ibu mungkin pernah ikutin sesinya Pak Yakob Esra yang antara hikmat dan pewahyuan. Makanya kenapa setiap hari kita itu butuh hikmat dan pewahyuan. Karena hikmat dan pewahyuan itu ketemunya sekarang. Hikmat itu karena kita dikasih frontal cortex untuk menganalisa, mengobservasi, mengevaluasi, buat pilihan, dan membuat keputusan. Dan kita butuh hikmat Tuhan untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Nah ada pewahyuan itu dari masa depan ke sekarang. Jadi makanya hiduplah bergantung kepada Tuhan. Apa-apa ngomong sama Bapak di surga. Mau itu rasa khawatir, mau itu bingung karena pekerjaan, ngomong sama Bapak kita. Biarlah Dia yang memerintah hidup kita dan kerajaannya ditegakkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar jadi bukti kebesaran Tuhan. Hidup kita ini jadi bukti keajaiban kuasa Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mengabdilah kepada Allah dan bukan kepada mamon. Seperti yang saya tulis kemarin, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, mamon, uang itu pasti akan ikut dekat dengan kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada mamon, otomatis kita pasti akan menjauh dari Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Oke, silakan Hengki untuk pimpin selanjutnya. Oke, kita doa dulu. Nanti kalau selesai doa, kita baru sambung lagi cerita kesaksian dari masing-masing keluarga, pasti masih banyak. Berhubung hari ini kan Kyonghi di rumah, boleh kita sambung sampai jam 7. Oke, mungkin C. Dewi boleh bantu doa dulu. Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Berdoa bersatu hati. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, kalau Engkau satukan kami di dalam persekutuan doa.
sepakat ini Tuhan, biarlah semakin hari Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberi hikmat pada kami Bapa, setiap sharing firman-Mu Tuhan, biar kami semakin hari mengerti, memahami akan kebenaran-Mu. Semakin hari Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang Tuhan berdoa untuk Pak Santo yang melayani di suku anak dalam Tuhan di Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan, di suku anak dalam Tuhan, biar dapat melihat kemuliaan-Mu, setiap jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Riana Tuhan atas pemulihan kesehatannya yang masih ada titik infeksi yang belum sembuh di paru-parunya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Bang Sakti juga Tuhan yang masih positif COVID Tuhan dan fungsi ginjal tinggal 13%. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, kami percaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap sakit apapun di atas tubuh Bang Sakti kami usir dan tolak itu dalam nama Yesus. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak bungsu Bung Buyung Christian Tuhan yang bekerja di pilot Tuhan maskapai AirAsia, Airbus Tuhan. Biarlah Engkau yang Kau selama ini Tuhan masa COVID dia dirumahkan, tidak bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan Tuhan, Tuhan yang menemukan setiap pekerjaannya Tuhan, yang dia menjadi seorang pilot Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka jalan untuk dia pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang menunjukkan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah ibadah Tuhan di Kirana Tuhan mulai 1 Agustus Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan Tuhan, setiap ibadah yang ada di sana Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pelayanan ini Bapa. Biarlah setiap jiwa dapat melihat kemuliaan-Mu, setiap jiwa dapat diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua Celidia Tuhan, keluarga Celidia. Kami percaya Tuhan melalui masalah ini Tuhan, satu orang diselamatkan. Biarlah satu rumah, di mana satu orang sudah diselamatkan. Kami percaya seisi rumah kan juga diselamatkan. Tuhan juga buka jalan kepada Abang Celidia Tuhan. Setiap kasus yang dia jalani saat ini Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan, ada solusi dan jalan keluarnya. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Engkau Tuhan. Kami serahkan keluarga Celidia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami juga sepakat berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini sangat memerlukan mujizat dan pertolongan-Mu. Karena kami tahu dalam setiap hidup kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Kami berdoa buat Pak Martin agar segera sembuh dari sakitnya. Dengan bilu-bilu-Mu, Pak Martin sembuh dan sehat kembali. Apapun juga sakit yang diderita Pak Martin, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, jadilah sembuh. Kami juga berdoa buat Jenny, anak Pak Santo,
yang mengalami kehilangan penciumannya dari bulan November tahun kemarin sampai sekarang. Kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas hidup Jenny. Kami sepakat dengan bilu-bilu-Mu. Penciuman Jenny akan pulih kembali. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dengan tiada hentinya di dalam nama-Mu. Juga buat Papa, Mama, dan adiknya Tio. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu ada di tengah-tengah keluarga Tio. Sehingga Engkaulah yang curahkan kuasa-Mu buat Papa, Mama, dan adik Tio agar dapat hidup dalam kebenaran-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi Papa, Mama, dan adik Tio. Biarlah roh-Mu yang Kau beri bagi setiap kami menjamah seluruh tubuh, jiwa, dan roh Papa, Mama, dan adik Tio agar dipulihkan, diselamatkan, dan dibebaskan dari segala belenggu yang menghalangi Papa, Mama, dan adik Tio untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Yesus, kami serahkan dan percaya Engkau Allah yang menyelamatkan hidup Papa, Mama, dan adik Tio. Kami juga sepakat di dalam nama-Mu ada kesembuhan buat Weni dan adiknya Feni dalam nama Yesus. Semua virus, bakteri dari COVID akan mati dalam nama Yesus. Karena tubuh kami adalah milik-Mu. Jadilah sembuh dari COVID. Dan tubuh kami ini adalah baik-Mu. Begitupun tubuh Weni dan adiknya Weni. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa, bersepakat, dan bersehati bagi bangsa kami. Bangsa Indonesia. Engkau jauhkan dari COVID. Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau jamah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Jauhkan dari segala roh-roh perusak, penghasut dari bangsa kami. Sehingga ada damai sejahtera menyertai keluarga bangsa kami. Perekonomian bangsa kami Engkau stabilkan dan pulihkan. Dan biarlah bangsa kami berjalan dalam kehendak-Mu. Sertai bangsa kami. Dan Engkaulah yang memimpin bangsa kami. Lewat orang-orang yang Engkau pilih dalam pemerintahan bangsa kami. Semua doa bangsa kami ini, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh penatua dan jemaat pelita community. Biarlah lewat penatua yang ada dalam pelita community, kami jemaat-Mu boleh lebih lagi mengerti firman-Mu dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Berkati seluruh penatua dan seluruh jemaat pelita community. Pakai hidup setiap kami agar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati keluarga para penatua kami dan jemaat-Mu. Baik kesehatan, studi kami, usaha, pernikahan, keluarga para penatua kami khususnya. Dan kami sendiri sebagai jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya dalam hidup penatua dan jemaat-Mu ini, agar dapat menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi bukti kebesaran-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, dan juga kami juga berdoa buat anaknya Nilam Tuhan, Depin ya Bapak, yang saat ini sakit amandel ya Tuhan. Biarlah kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, dia telah memiliki kesembuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah atas Depin ya Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang kami hadir, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, berkati suami, bahkan istri, bahkan anak-anak kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah penyertaan-Mu terus ada dalam hidup kami, dan kami terus senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi.
Yongki Pak Cai. Mau beraktivitas boleh live, tapi seperti Hengki karena juga kita hanya di rumah, nggak kemana-mana. Kalau mau sambung, boleh silakan sambung. Pak, saya mau sambung dikit, Pak. Yuk. Kan mengenai kerajaan Allah nih, Pak. Tadi dibilang carilah kerajaan Allah.